Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Dewi Astuti dengan NIM 2303102182, mahasiswa kelas 2G Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Tujuan saya menyelesaikan tugas ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih aktiva tetap tidak berwujud itu. Nah, simak videonya baik-baik. Aktiva tetap tidak berwujud itu adalah aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. Ini termasuk aset yang umumnya lebih dari satu periode pada akuntansi dan mencerminkan hak atau hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh aktiva tetap tidak berwujud itu ada banyak, antara lain yang pertama, hak paten, lisensi, hak cipta, goodwill, biaya pendahuluan, biaya praoperasi, dan lain-lain. Aktiva tetap tidak berwujud itu memiliki nilai yang sangat besar dan berguna untuk perusahaan, terutama perusahaan yang besar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang paten. Apa sih paten itu? Nah, paten di sini dapat saya artikan yaitu sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan wewenang kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Hak paten contoh dari aktiva tetap tidak berwujud yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat. Cara mengelola paten sebagai aktiva tetap tidak berwujud itu meliputi 1. Identifikasi, 2. Penilaian, pengelolaan, penggunaan, dan juga kebijakan. Yang kedua ada copyright, adalah jenis aset tetap tidak berwujud yang merupakan eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya tulis, gambar, video, atau program komputer untuk memproduksi, menjual, dan mengimpor produk tersebut. Nah, copyright ini hak yang terbilang eksklusif yang diberikan kepada pencipta terhadap karya hasilnya yang ia buat. Contoh copyright itu sendiri yaitu karya tulis, gambar, video, atau program komputer lainnya. Yang selanjutnya ada trademark, adalah sebuah hak eksklusif yang mengidentifikasikan dan melengkapi produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau individu. Trademark ini dapat berupa nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengeluarkan produk atau jasa dari perusahaan atau individu. Nah, ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, salah satunya yaitu mengidentifikasikan produk atau jasa. Trademark membantu mengidentifikasikan produk atau jasa dari perusahaan atau individu. Yang selanjutnya ada franchise dan lisensi. Merupakan dua jenis perjanjian bisnis yang berbeda, yang masing-masing itu memiliki fungsi dan juga karakteristik yang berbeda. Franchise adalah jenis perjanjian bisnis di mana perusahaan itu atau individu memberikan izin kepada individu atau perusahaan lain untuk menggunakan merek, sistem bisnis, dan teknik-teknik yang dimiliki oleh perusahaan. Franchise ini akan menerima mentorat dan bantuan dalam membuka usaha baru dengan sistem yang sudah terbukti dan berhasil. Nah, selanjutnya, lisensi itu apa sih? Nah, lisensi itu adalah jenis perjanjian bisnis di mana perusahaan atau individu itu memberikan izin kepada individu atau perusahaan lain untuk menggunakan hak cipta, paten, atau merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lisensi itu dapat menggunakan hak cipta, paten, atau merek yang dagang yang diberikan oleh perusahaan dan akan membayar royalti atau biaya lain kepada perusahaan. Lisensi akan menggunakan hak cipta, paten, atau merek dagang yang diberikan oleh perusahaan namun tidak menerima bantuan dan mentorat dari perusahaan itu. Berikut adalah jenis atau perbedaan utama antara franchise dan juga lisensi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Bisnis model. Franchise hanya melibatkan jenis usaha, sedangkan lisensi dapat melibatkan
jenis usaha, produk, atau jasa. Contoh atau influencernya, franchise memiliki pengaruh besar terhadap cara franchise beroperasi, sedangkan licensor memiliki pengaruh yang lebih rendah terhadap cara lisensi beroperasi. Support. Franchise akan menerima mentorat dan bantuan dari franchise, sedangkan lisensi tidak dapat menerima bantuan dari mentorat atau licensor. Ownership. Franchise akan mengoperasikan usaha dalam nama franchise, sedangkan lisensi akan mengoperasikan usahanya sendiri. Yang terakhir yaitu goodwill. Nah, goodwill adalah aset tidak berwujud yang mengacu pada investasi bisnis jangka panjang seperti properti, pabrik, investasi, dan lain sebagainya. Dalam akuntansi, goodwill merupakan selisih nilai pembelian perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Yang lebih sering itu terjadi saat proses pembelian perusahaan tersebut melebihi harga pasar aset. Goodwill termasuk dalam aset tidak berwujud atau aset non-real dan akan dicatat dalam neraca keuangan suatu perusahaan atau bisnis saat terjadi akuisisi. Nah, demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah dalam saya memberikan penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.